Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat mengayunkan langkah kita untuk melaksanakan salat Jumat. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita di saat saudara-saudara kita mereka masih dilalaikan dengan kesibukan dunianya, entah apa yang mereka cari, sehingga mereka pada saat mereka sudah mendengarkan panggilan seruan untuk meraih kesuksesan, akan tetapi mereka belum menggerakkan langkah kakinya untuk menuju ke rumah Allah. Oleh sebab itu senantiasalah menjadi hamba yang bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua amanah risalah ini. Wa addaital amanah wa balaghatar risalah. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Semua telah disampaikan oleh baginda Rasulullah. Kalau seandainya kita mengamalkan, mempraktekkan dalam tatanan kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang paling sukses. Rasul mengajarkan hal-hal sekecil apapun, bagaimana kita pipis pun itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidur itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jamaah yang berhadir pada Jumat merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang khatib bacakan tadi merupakan sebuah sepenggal ayat di mana Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 65, di mana Allah memberikan sebuah hiburan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul perlu juga hiburan. Hiburan itu dikarenakan banyak orang yang mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara orang-orang kafir jahiliyah, orang-orang kafir Makkah, mereka itu menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah memberikan hiburan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wala yahzunka qawluhum, janganlah engkau bersedih hati wahai Muhammad, innal izzata lillahi jami', sesungguhnya kemuliaan, kehormatan itu semuanya milik Allah. Huwas samiul alim, dan Allah lah maha mendengar dan maha mengetahui. Kalau kita mentadabburi tentang kata-kata izzah,
kemuliaan, kehormatan yang berada di dalam ayat ini, di mana Allah memulainya dengan kata-kata innal izzah, sesungguhnya kemuliaan tersebut, sesungguhnya kehormatan tersebut. Ini ingin ditunjukkan bahwasanya kita tidak boleh larut dengan kesedihan. Dikarenakan apa? Pada saat seseorang mereka itu larut dengan kesedihan, maka mereka akan terhenti untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Berapa banyak di antara generasi muda hari ini mereka tidak tahu bagaimana cara harus bersedih. Bahkan pada saat mereka bersedih, mereka larut dalam kesedihan mereka. Terkadang kesedihan mereka itu sama sekali tidak berkualitas. Dikarenakan apa? Ada generasi muda yang bersedih dikarenakan putusnya hubungan antara dia dengan pasangannya. Ini hal-hal yang membuat mereka sedih. Bayangkan, bukan seperti itu kesedihan yang harus ditanamkan kepada generasi muda kita. Kesedihan itu haruslah kesedihan yang sebagaimana diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya. Dan Allah memberikan hiburan pada saat ada hinaan, ada cacian, ada serangan apapun yang dihantarkan kepada kita pada saat kita memperjuangkan agama Allah ini, maka kita adukan semua kesedihan tersebut kepada Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Yunus ayat 65 tersebut. Namun jemaah yang dirahmati Allah, pada saat kita melihat di dalam surat Al-Munafiqun, Allah juga menjelaskan tentang kata-kata izzah, di mana kemuliaan tersebut hanya milik Allah, di mana Allah membatasi kemuliaan tersebut hanya milik Allah, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal walillahi al-'izzah walirasulihi walilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ini merupakan sebuah tragedi di mana perpecahan di antara umat Islam disulut oleh salah seorang tokoh munafik, Abdullah bin Salul. Dia membuat propaganda, umat Islam dibuat pecah. Sehingga apa? Sehingga dia mengkampanyekan kepada seluruh sahabat Rasul, mereka itu akan diusir. Yaqulu la irja'na ila al-Madinah. Nanti kalau seandainya kita pulang ke Madinah, la yakhrujanna a'azzu minhal adhal. Maka kita akan keluarkan orang-orang azal, orang-orang yang rendah. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka mengklaim dirinya itu adalah a'azzu. A'azzu ini adalah dari kata izzah, dari kata mulia. Orang-orang munafik mengklaim dirinya itu adalah orang-orang mulia, sedangkan sahabat Rasul mereka menuduhnya itu adalah orang-orang yang hina. Tapi lihat bagaimana konteks Al-Quran menjelaskan di sini. Kalau tadi di dalam surat Yunus Allah menjelaskan bahwasanya ungkapannya innal izzata lillah, namun di sini Allah mengkedepankan dirinya, yaitu dengan ungkapan walillahil izzah, sesungguhnya hanya milik Allah lah izzah tersebut, hanya milik Allah lah kemuliaan tersebut. Siapapun yang meninggalkan Allah dan Rasulnya semua akan binasa. Lihat bagaimana kehebatan Fir'aun, dia mempunyai pasukan yang sangat luar biasa. Lihat bagaimana kekuatan yang dimiliki pada saat peperangan Talut. Mereka mempunyai pasukan yang sungguh luar biasa. Lihat bagaimana kekayaan Namrud. Namun semuanya itu pada saat mereka tidak menyandarkan kemuliaannya kepada Allah dan Rasulnya, maka apa yang terjadi? Peradaban yang begitu hebat, kekuasaan yang begitu hebat, semuanya lenyap. Dikarenakan apa? Dikarenakan semua kemuliaan, keagungan itu adalah semuanya milik Allah. Lihatlah bagaimana dialog malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW. Pada saat peperangan Badar, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa yang ditanyakan oleh Jibril? Kaifa ta'udduna ashabakum fil badr? Bagaimana engkau wahai Muhammad menghitung, mempersiapkan peperangan Badar itu sahabat-sahabatmu? Maka pada saat itu Rasul menjawab bahwasanya
bahwasanya orang-orang yang terlibat di dalam perang Badar itu adalah orang-orang yang paling spesial, orang-orang pilihan. Sehingga pada saat itu malaikat Jibril juga mengatakan, malaikat yang terlibat di dalam perang Badar itu adalah malaikat spesial, malaikat pilihan. Sehingga apa? Jumlah para sahabat yang pada saat itu hanya 314 orang. Maka itu dikirim utusan dari Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah ingin memuliakan umat Islam. Lihatlah bagaimana Allah menceritakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 249 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Maka pada saat kita menceritakan tentang izzah, tentang kemuliaan, tentang kehormatan, bukanlah kita berbicara tentang jumlah. Akan tetapi pada saat kita membicarakan tentang mempersiapkan generasi tentang izzah ini, maka yang harus kita persiapkan adalah kualitas generasinya. Dulu mereka hanya 314 orang, tapi bisa mengalahkan pasukan 1000 orang lebih. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada saat kita menyandarkan kemuliaan, keagungan kita itu kepada Allah, maka Allah lah yang akan membantu kita. Ini yang harus kita tanamkan kepada generasi kita, jamaah yang dirahmati Allah. Qais bin Hazim meriwayatkan bagaimana kemuliaan yang dimiliki oleh salah seorang panglima perang yang termuda, Khalid bin Walid. Pada saat itu Khalid bin Walid mengirim sepucuk surat kepada Raja Persia. Apa yang dikatakan oleh Khalid bin Walid kepada Raja Persia? Berimanlah kepada Allah. Kalau tidak, maka aku akan mengirim pasukan yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan ini. Sehingga pada saat itu Raja Persia itu meminta bantuan kepada negara Cina. Namun lihat apa yang dijawab oleh Cina pada saat itu. Mereka sangat gentar melihat surat dari Khalid bin Walid. Mereka mengatakan, kami tidak berani membantu kalian Persia, dikarenakan kami tahu bagaimana kekuatan, kehormatan mereka tentara-tentara Islam itu. Mereka sanggup menaikkan kapal-kapal menyeberangi gunung, bukan lautan. Begitulah kekuatan umat Islam pada saat itu, sehingga mereka sangat ditakuti oleh siapapun. Hanya dengan sepucuk surat yang dikirimkan oleh panglima perang, maka Persia pada saat itu bergetar. Dan bahkan pada saat salah seorang sahabat diutus untuk berdialog dengan Raja Persia tersebut, mereka menginginkan bahwasanya umat Islam menginginkan emas, tidak. Akan tetapi umat Islam menginginkan i'la kalimatillahi 'alal ardh, ingin meninggikan kalimat Allah di atas muka bumi ini. Emas yang ditawarkan itu tidak bergeming. Mereka tidak pernah terkecoh dengan harta. Mereka tidak pernah terkecoh dengan kekuasaan. Karena apa? Karena target mereka pada saat mereka memasuki sebuah wilayah, pada saat mereka menguasai sebuah institusi, pada saat mereka menguasai sebuah organisasi, maka yang diinginkan itu adalah bertambahnya keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini misi kita. Kenapa kita harus hidup di atas dunia ini? Agar apa? Agar semakin banyak orang yang bertambah keimanannya kepada Allah dan kepada Rasul dengan keberadaan kita di tempat tersebut. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah seorang khalifah yang memang sangat terkenal, yaitu Sulaiman Al-Qanuni. Beliau itu pernah mengirim sepucuk surat kepada pemerintah Inggris pada saat terjadi peperangan antara Inggris dengan Prancis, dan Prancis pada saat itu sudah kekalahan. Lalu Prancis mengirim surat kepada Sulaiman Al-Qanuni. Apa yang dikatakan? Bantulah kami wahai umat Islam. Maka Sulaiman Al-Qanuni mengirim sepucuk surat untuk Raja Inggris. Wahai pemerintahan Inggris, kalau seandainya kalian tidak keluar dari Prancis hari ini, maka besok pagi anak-anak kalian semua akan yatim. Begitulah izzahnya, kekuasaan yang dimiliki oleh umat Islam pada saat itu. Hanya dengan sepucuk surat, orang-orang kafir semuanya takut dan bergetaran. Dan lihatlah pada saat Prancis tidak jadi dikuasai oleh orang-orang Inggris, dan mereka mempunyai sebuah kebiasaan dancing, mereka mempunyai sebuah kebiasaan party, berdansa. Maka pada saat itu dikabarkanlah dari umat Islam yang berada di sana tentang keadaan mereka yang suka berfoya-foya seperti itu. Maka
Sulaiman Al-Qanuni mengirim kembali surat, kalau kalian tidak berhenti berdansa, maka aku akan mengirimkan pasukanku untuk ratakan semua kalian di Prancis. Selama 100 tahun Prancis tidak ada dansa, Prancis tidak ada party, tidak ada mabuk-mabukan. Dikarenakan apa? Dikarenakan pemimpin umat Islam itu adalah pemimpin yang ditakuti, pemimpin yang mempunyai izzah, dan izzah itu tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dikarang-karang, karena izzah tersebut dikarenakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini bisa terjadi? Dikarenakan mereka menjadikan referensi sandarannya dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan itu adalah untuk memuliakan kalimat Allah di atas muka bumi ini. Kendati orang miskin pun, orang yang level perekonomiannya rendah pun, kalau seandainya mereka menjadikan Allah sebagai referensinya, sebagai tempat sandarannya, maka orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah. Lihat bagaimana Allah menjelaskan kemuliaan terhadap orang yang miskin tersebut. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Allah memberikan perumpamaan orang yang tidak mampu, yang meminta itu, kalau seandainya dia orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak merendahkan levelnya yang meminta tersebut. Allah meninggikan levelnya. Dengan cara apa? Allah menyamakan. Barang siapa yang memberi hutang kepada Allah. Kapan Allah pernah kepingin terhadap hutang? Tidak. Allah tidak kepingin apapun dari harta kita. Namun Allah memuliakan orang yang membutuhkan tersebut dengan ungkapan, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang mau memberi hutang kepada Allah, barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah. Begitulah kemuliaan bagi orang-orang yang menyandarkan kemuliaan tersebut kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ayat tersebut merupakan salah satu referensi, salah satu dalil, satu-satunya transaksi di dalam Islam yang dijadikan sebagai produk perbankan, yaitu adalah ayat ini, yaitu produk qardun hasan. Di tempat kita, di Koperasi Syariah Muhammadiyah, kita masih menjadikan qardun hasan merupakan salah satu pembiayaan kita. Kendati banyak di antara orang-orang yang menghilangkan izzahnya. Bagaimana mereka menghilangkan izzahnya? Mereka mau bergabung dengan koperasi hanya untuk mendapatkan pinjaman hutang 2 juta tersebut. Apakah mereka bisa menipu Allah dan Rasulnya? Tidak. Sungguh nanti di hari akhirat orang-orang yang mengambil pinjaman tidak mau mengembalikan itu akan dihisab oleh Allah di hadapan Allah. Kenapa? Karena itu adalah kebaikan dari orang-orang. Ada organisasi-organisasi, himpunan-himpunan yang menitipkan hartanya di jalan Allah di koperasi kita. Ada orang yang mewakafkan hartanya di Koperasi Syariah. Mereka mewakafkan berapa? 50 juta, 100 juta. Itu semua diwakafkan. Kenapa? Karena mereka mempercayai bahwasanya itu semuanya akan menjadi amal jariah yang akan memperberat mizan mereka di hari akhirat. Maka sungguh naif kalau seandainya kita menggadaikan izzah kita itu hanya untuk kepentingan 2 juta, hanya untuk kepentingan dunia kita. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jamaah semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعلى سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين المظلومين في غزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين المضعفين المستضعفين في بيت المقدس اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين المظلومين في كل مكان اللهم ارزقنا بأن نصلي في مسجد الأقصى حر عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة